Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD selaku Rektor UINSI Samarinda. Yang kami hormati para Wakil Rektor UINSI Samarinda. Yang kami hormati Kepala Biro AUPK. Yang kami hormati para Dekan dan Wakil Dekan. Yang kami hormati Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana. Yang kami hormati seluruh dosen dan tenaga kependidikan. Yang kami hormati Dharma Wanita Persatuan, dan yang kami hormati serta kami banggakan seluruh sivitas akademika UINSI Samarinda, serta yang kami banggakan seluruh mahasiswa UINSI Samarinda yang insya Allah pertemuan kita hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat keberkahannya lah, rahmatnya lah, hidayahnya lah, serta inayahnya lah, sehingga kita hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangka membuka kegiatan berkah Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris UINSI Samarinda, tepat pada tanggal Jumat 24 Maret 2023 atau bertepatan dengan 2 Ramadan 1444 Hijriah. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Pahri. Kepada Ananda Pahri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih untuk Ananda Pahri. Ananda Pahri merupakan mahasiswa pada program studi Bahasa Arab semester 2 dan telah meraih juara kedua pada MTQ Tahfiz 5 Juz tingkat kabupaten. Bapak Ibu yang kami hormati serta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan laporan Ketua Panitia oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Nasrun MPDI
kepadanya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Rektor UINSI Samarinda, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ilyasin MPD, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Profesor Zurkoni, Bapak Profesor Dr. Zurkoni MAG, Pak G, dan seluruh dekan dan juga unsur pimpinan UINSI Samarinda yang berbahagia. Tak lupa, tak ketinggalan juga ibu-ibu Dharma Wanita yang kami banggakan, dan seluruh Bapak Ibu dosen dan juga tenaga kependidikan, pegawai UINSI Samarinda, seluruh mahasiswa mahasiswi yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebetulnya kami dari Ma'had mewajibkan seluruh mahasiswa mahasiswi angkatan 2022 yang masih di bawah kelolaan Ma'had, insya Allah kalau hadir semua kurang lebih 1.500 penuh ini masjid. Tetapi ini sekitar 50% saja barangkali. Perlu kami laporkan Bapak, kenapa demikian? Karena program program Ma'had yang dilaksanakan pada hari ini dibagi 2 sesi, yakni sesi pagi dan sesi sore. Maka mungkin yang sesi sore mau datang pagi keberatan, atau barangkali mungkin yang rumahnya jauh dan lain sebagainya begitu ya, mungkin akan datangnya nanti sore begitu. Maka yang lebih banyak datang pada pagi hari ini adalah yang sesi pagi sampai dengan siang, karena kegiatannya pagi itu tatbik amali, yakni hafalan surah-surah lazim mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas, ditambah doa-doa dan praktek amaliyah ibadah ataupun doa-doa yaumiyah. Itu jam 7.30 sampai jam 10.30. Kemudian jam 10.30 sampai jam 12.30 itu tahsin. Betul nggih? Tahsin. Nah, kemudian sesi keduanya adalah jam 13.30 sampai sore jam 16.30 atau jam 17.00. Baik, barangkali itu sekilas. Semuanya saja mahasantri UINSI Samarinda, Ma'had Al-Jami'ah UINSI Samarinda yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan hari kedua. Alhamdulillah semuanya diberikan sehat walafiat. Namun di grup pimpinan ada salah seorang pimpinan kita yang melaporkan masih sakit, maka kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semuanya saja, mungkin di antara keluarga kita barangkali masih ada yang dilanda sakit dan lain sebagainya, mohon mudah-mudahan ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita semua, doa orang banyak untuk kesembuhan saudara-saudara kita, pimpinan kita yang masih sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kemuliaan bulan suci Ramadan. Amin. Selanjutnya izinkan kami mewakili atas nama Ketua Panitia Berkah Ramadan Kampus UINSI Samarinda tahun periode 2023 atau 1444 Hijriah. Alhamdulillah, memasuki hari kedua, kita semua sudah sama-sama mengikuti dan menyaksikan, barangkali ada yang secara langsung karena dapat menghadiri program-program yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan tahun ini, dan ada yang baru melalui laporan-laporan dari Humas dan Panitia. Mungkin hari ini banyak di antara pimpinan dan juga Bapak Ibu dosen yang turut hadir bersama-sama kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini merupakan dukungan dari Bapak Ibu pimpinan dan juga Bapak Ibu dosen seluruh warga kampus, dan mudah-mudahan dengan begitu program Berkah Ramadan tahun ini benar-benar menjadi program yang lebih meriah, lebih bermakna dan lebih baik dari program-program yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun lalu. Izin kami laporkan beberapa hal mengenai kegiatan. Sekira semua sudah mafhum bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini mulai dari subuh, mulai dari ba'da subuh kita sudah adakan kajian subuh. Ini tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswi santri yang ada di asrama saja, melainkan yang di sekitar kita, di sekitar kampus ini juga dipersilahkan terbuka, bahkan terbuka untuk umum. Seluruh jamaah kaum muslimin muslimat di sekitar kampus kita ini juga dipersilahkan untuk hadir mengikuti kajian subuh seperti mana yang tertera di dalam jadwal agenda acara program Ramadan Berkah atau Berkah Ramadan ya, Berkah Ramadan tahun ini. Berikutnya pada pagi hari ini akan dimulai yakni dengan pembukaan secara resmi program Berkah Ramadan, yakni nanti akan dibuka oleh beliau Bapak Rektor secara langsung, kemudian disambung dengan kalau terjadwal itu kajian tafsir. Namun pada pagi hari ini ada yang karena ini perdana sebagai pembuka, maka ada yang lebih istimewa insya Allah ya. Ada yang lebih istimewa, maka kita akan ikuti bersama-sama. Kemudian setelah ba'da asar, setiap hari setelah ba'da asar pada pukul 5 insya Allah kurang lebih 5:15 kita sudah mulai kajian iftar atau kajian menjelang iftar, kajian sore ya, sore hari. Kemudian begitu masuk waktu maghrib kita ada iftar, takjil dulu, kemudian jamaah maghrib disambung dengan buka bersama atau bukber. Apa? Bukber ya. Jangan lupa bukber ini juga terbuka untuk umum. Tidak hanya mahasiswa asrama kita saja, melainkan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada dekat-dekat kampus ini juga dipersilahkan. Yang jauh juga boleh. Yang jauh juga boleh ya, enggak apa-apa, silahkan. Begitu juga masyarakat jamaah di sekitar kampus kita. Kemudian ba'da maghrib menjelang isya, masuk waktu isya kita ada jamaah tarawih. Dan jamaah tarawih kemudian kita ada tadarus. Ya, tadarus yang dilaksanakan setiap ba'da tarawih itu
seluruh mahasiswa asrama putra yang di masjid, kemudian yang asrama putri di asrama sendiri tadarus. Diharapkan nanti tanggal 25 sudah khatam, kita akan adakan khataman, insya Allah khataman atau khatmul Quran. Kemudian perlu saya tambahkan tadi selain hari Jumat itu kajian tafsir, di hari Senin sampai dengan Kamis itu ada tahsin. Tahsin Al-Quran ini diperuntukkan bagi semua warga Winsi Samarinda, baik dosen, tenaga kependidikan ataupun pegawai, dan juga mahasiswa-mahasiswi. Tetapi untuk mahasiswa-mahasiswi itu disasarkan adalah mereka yang di semester 4, 6 maupun 8 yang dinyatakan belum lulus program tahsinnya di ma'had. Jadi yang masih ketinggalan-ketinggalan itu diwajibkan. Kemudian bagi semester 2 itu dipersilakan atau dianjurkan untuk ikut karena masih mengikuti tahsin di ma'had. Tetapi bagi yang tahsinnya sebelah sore, jadi sebelah pagi bisa mengikuti, ya diharapkan bisa mengikuti program tahsin di masjid kita ini. Insya Allah akan diampu oleh ustadz ustazah yang kredibel gitu ya, yang bersanad Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Baik. Kemudian menjelang zuhur kita jamaah zuhur, ada setelah jamaah zuhur disambung dengan kajian ba'da zuhur. Kajian ba'da zuhur ini diisi oleh unsur pimpinan dan juga Bapak Ibu dosen kita. Bapak Ibu dosen kita. Nanti sudah terjadwal, bisa dilihat ya jadwalnya. Diharapkan seluruh mahasiswa-mahasiswi bisa mengikuti. Mungkin untuk selama bulan suci Ramadan ini musola ataupun langgar musola di fakultas sementara kosongkan aja dulu. Tidak apa-apa untuk meramaikan masjid kita. Yang putri Pak, yang putri juga. Yang putri juga. Ini kesempatan emas. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Ramadan hanya sekali dalam 1 tahun datangnya, ya. Di sini insya Allah dilaksanakan kegiatan yang sudah terjadwal seperti itu. Kalau bukan kita yang mengisi, lalu siapa lagi? Maka kajian ba'da zuhur ini juga tidak dikhususkan untuk para mahasiswa. Oh singkat, oke. Pesan singkat katanya. Baik, saya singkat aja ya. Kalau yang berarti YG. Terus tidak hanya untuk mahasiswa-mahasiswi, melainkan juga semua, seluruh warga kampus bahkan jamaah di sekitar kita. Baik, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, perlu kami laporkan keadaan yang pertama untuk program bukber, buka bersama dan juga sahur bersama. Akan tetapi sahur bersama ini dilaksanakan di asrama, ya di asrama, dan insya Allah yang untuk sahur bersama di asrama itu dananya sudah mencukupi, ya sudah mencukupi, yakni dari iuran asrama, anak-anak asrama atau santri asrama terkumpul 50.700.000 rupiah. Ini difokuskan untuk sahur mereka, anak-anak kita. Kemudian ya itu intinya juga dari kita untuk kita, ya dari kita untuk kita, dari santri untuk santri juga. Tidak masalah, no problem, is okay. Dilanjut, kemudian untuk yang bukber, buka bersama itu alhamdulillah sudah ada infak ataupun sedekah berupa 200 dus air mineral, ya 200 dus air mineral dari pimpinan kita Bapak WR2. Kemudian ada juga dari Ibu Rubiah, maaf ini salah ketik, rupiah ini jadi duit ini. Ibu Rubiah Rektorat 10 rak. Oh ini gak lagi salah tulis, maaf. 10 rak telur
5 liter minyak goreng dan 20 kg beras. Kemudian ada juga 20 kardus air mineral dari toko di seberang Muiz. Ya, itu menyumbang ke kita 20 kardus air mineral, yakni toko Afdal. Kemudian yang berupa uang sudah masuk kurang lebih 8.450.000 rupiah. Alhamdulillah. Perlu Bapak Ibu dan semua ketahui bahwa untuk bukber kita pada tahun ini disediakan kurang lebih 300 porsi untuk 300 porsi, yakni bukber jamaah kita semua pada setiap sore harinya. Kemudian dianggarkan bukber itu juga ada takjilnya. Takjilnya dianggarkan per porsinya 4 atau 5.000 rupiah. Kemudian untuk bukbernya 10.000 rupiah. Itu insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Masih dibuka bagi seluruh warga kampus, baik Bapak Ibu dosen dan seluruh pegawai dan juga mahasiswa. Barangkali dari keluarga Bapak Ibu wali santri juga sudah ada yang nanya, Pak, katanya, adakah program? Ada, saya bilang ya, program berkah Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi awal yang baik, mudah-mudahan menjadi Ramadan yang lebih bermakna pada tahun ini, dan mudah-mudahan apa yang dicanangkan di belakang kami ini membangun karakter spiritualitas, intelektualitas dan profesionalitas bagi seluruh warga kampus, dan kita semuanya mudah-mudahan terwujud dengan mengikuti program berkah Ramadan tahun ini. Kita semuanya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang terus meningkat dari hari ke hari, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kupat tutul santen menawi lepat nyepun ngapunten. Dari saya ada salah kurangnya mohon maaf, jika ada yang kasar kurang halus mohon dimaklumi karena memang saya bukan makhluk halus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Kiai Haji Muhammad Nasrun MPDI. Semoga saja dengan laporan tadi tentu dapat menambah semangat kita semua untuk menjalani berkah Ramadan di UINSI Samarinda. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan sambutan Rektor UINSI Samarinda sekaligus membuka kegiatan berkah Ramadan 1444 Hijriah oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD. Kepadanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina wafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati, saya muliakan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelah kanan saya hormati Wakil Rektor 2 Bapak Profesor Dr. Zurkoni. Sebelah kanannya lagi Bapak Kepala Biro AUPK Pak Haji Suryansyah MPD. Sebelah kiri saya sudah tidak asing lagi, kami hormati, kami muliakan guru kita Ustadz Haji Bunyamin LC.
Sudah tidak asing lagi, lebih tidak asing lagi orang tua kita, guru kita yang menggurui kampus, yang nunggui kampus. Bapak Kiai Muhammad Nasrun, sebentar lagi doktor, kita doakan. Yang saya hormati juga para pimpinan yang hadir, Wakil Rektor 3 Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Abzar Dureza, Bapak Ibu Dekan, tidak usah satu-satu ya, nanti supaya nggak lama ya. Bapak Ibu Dekan, para Wakil Dekan, Kepala Unit, Kepala Lembaga, Sekretaris Unit, Sekretaris Lembaga, para jurusan, Koordinator Prodi, Bapak Ibu Dosen, segenap panitia, pelaksana, wabil khusus, bil khusus, mahasiswa-mahasiswi UINSI Samarinda yang sama-sama semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita harus bersyukur, kita harus bergembira. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan barokah, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh semua orang yang beriman. Kenapa ini menjadi bagian yang penting saya sampaikan? Saya yakin mungkin tahun lalu masih ada kanan kiri kita, sahabat-sahabat kita yang satu majelis di masjid ini di bulan Ramadan yang lalu, tetapi tahun ini tidak bisa bersama kita lagi karena faktor umur. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat iman Islam panjang umur dan tetap produktif itu senantiasa selalu satu garis lurus, artinya menyertai aktivitas kita semua. Banyak orang yang panjang umur cuman toleh karena sakit, ada mungkin di antara keluarga kita. Nah oleh karena itu kita harus sekali lagi bersyukur. Saya ingin menyampaikan sebelum ke hal-hal yang sifatnya teknis, ada satu khusus yang ingin saya sampaikan dengan Bapak Ibu semuanya. Karena orangnya nggak hadir. Profesor Muhammad Nasir sebagai ketua atau takmir masjid kita. Yang namanya profesor mau izin pulang pun izinnya bermakna, berisi. Saya ingin sampaikan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan saya tahan ngomongnya. Ya. Pak Prof, Pak Rektor, kata Profesor Dr. Nazaruddin Umar, wabil walidaini ihsana, itu dengan huruf ba. Sebagaimana ayat yang menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram dan seterusnya. Itu dengan huruf ba. Tidak menggunakan huruf lam. Ini bahan kajian kita semua. Apa artinya kata Profesor Nasir? Itu Pak berbuat baik kepada orang tua itu ternyata tidak cukup hanya dengan uang. Tidak cukup hanya dengan memberikan sesuatu atau menginformasikan sesuatu. Tapi kalau kita semua masih punya orang tua, sekali-kalilah kami mohon izin saya Pak Rektor, saya ingin berbuat baik dengan bapak saya secara fisik. Jadi bersyukurlah, berterima kasihlah kalian semua, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kalau masih punya orang tua, berbuat baiklah. Tidak cukup hanya dengan uang, tidak cukup hanya dengan telepon, tapi kalau masih punya waktu, maka gunakan kesempatan yang baik itu untuk berbuat baik kepada orang tua. Titip, ini penting ini. Itulah yang memotivasi orang-orang Indonesia kalau mau puasa, kalau mau hari raya Idul Adha, mereka berbondong-bondong pulang kampung, terutama mereka yang masih punya keluarga. Kalau toh ternyata sudah tidak ada, maka makna berbuat baik secara fisik itu kita mengunjungi makam orang tua itu pun termasuk insya Allah berbuat baik secara fisik. Tolong ini santri didengarkan ini, didengarkan, penting sekali. Nah oleh karena itu konkret cerita sebagai pengantar sambutan, Pak Yai
nanti kalau waktunya selesai kegiatan berkah Ramadan ini, maka kalau bisa kampus ini dikosongkan, dalam artian marilah sisa-sisa waktu kita untuk berbuat baik dengan keluarga, terutama orang tua bagi yang masih mampu. Itu pertama yang saya sampaikan. Nah, karena kita tidak mungkin sampai, ya kecuali beberapa orang yang memang ditugaskan untuk mengisi kampus kita ini, saya kira tidak kalah pentingnya. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, karena saya lihat ini momennya diawali dengan hari libur dan lain sebagainya, maka kami mohon sekali lagi kepada seluruh panitia yang sudah sangat kreatif, inovatif, perlu lagi ditingkatkan inovasi-inovasinya supaya waktu yang singkat itu betul-betul bermakna kepada kita dalam rangka meningkatkan kesolehan individu dan kesolehan sosialnya. Kesolehan individunya saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Nasrun, tetapi kesolehan sosialnya saya ingin minta tolong satu lagi saja. Momen Ramadan kali ini dijadikan momen yang sangat bermakna untuk saudara-saudara kita yang baru saja dikukuhkan sebagai PNS secara 100% keluarga besar UIN Samarinda. Kita belum tahu, kita belum yakin kalau belum ada tes atau semacam penguatan kembali tentang bagaimana cara baca tulis Al-Qur'annya kembali. Karena bisa jadi di antara mereka itu ada yang lulusan luar dan sebagainya. Oleh karena titip kepada Ketua Pelaksana dan Pak Agus Humas supaya bulan ini sekitar berapa itu Pak Karo yang tahu? Yang kemarin dilantik berapa Pak Karo? Sekitar berapa yang? 10. Sekitar 10 orang yang baru dilantik betul-betul di akhir Ramadan nanti dikukuhkan sudah lulus menjadi keluarga besar UIN Samarinda dengan syarat mampu membaca Al-Quran dengan baik. Titip mudah-mudahan momen ini menjadi momen yang sangat bermakna bagi kita. Yang terakhir, nomor 2 dari terakhir. Saya tadi ngelirik ke atas. Ini kita masjid ini sudah dibangun tahun berapa ya? Sudah lama sekali. Masih ada satu aspek yang belum menyempurnakan masjid ini. Kalau pemeliharaannya biar urusan umum. Ada lampu Pak Zur, Pak Prof Zur. Saya titip mudah-mudahan Ramadan ini bisa mengakhiri ketidakadaan lampu gantung utama itu, dan mohon panitia bisa mengkoordinir, disayembarakan, siapa tahu ada yang mau infak dan sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan kita semua bisa berpartisipasi dengan itu semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mari kita dukung kegiatan ini. Tadi sudah disampaikan Kiai Nasrun, kebersamaan ini menjadi bagian yang penting. Dari kita, oleh kita, untuk kita, siapa lagi yang akan mendukung kegiatan ini kalau bukan kita? Kalau kita tidak bisa seluruhnya mendukung, saya kira kaidah fikih ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu itu juga bisa menjadi acuan kita. Sesekali mungkin hari Jumatnya ikut, sesekali mungkin hari Seninnya ikut, supaya semua bersinergi. Saya kira ini bagian daripada partisipasi kita dalam mendukung ini. Surah pertama Al-Fatihah, surah kelima Al-Ma'idah. Momen ini insya Allah akan menjadi berkah. Mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim alaihi. بشرى لنا نلنا الغنى ذال العنا وفرنا بشرى لنا نلنا الغنى
زال العنا وفرهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرهنا. Alhamdulillah, dengan dibukanya oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD selaku Rektor UINSI Samarinda, maka dengan bismillahirrahmanirrahim berkah Ramadan 1444 Hijriah pun akan kita mulai hari ini. Untuk itu selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Bunyamin LC MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala as-siyama junnatan wa hasina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة خالصة لمن فطر السماوات والأرض حنيفا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جعله الله صادقا أمينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما تزيدهم تفضيلا وتشريفا ربي زدنا علما وارزقنا فهما وزينا بأخلاق حبيبنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Rektor UINSI Sultan Haji Muhammad Idris, Profesor Dr. Muhammad Ilyasin MPD, dan semua yang telah disebut beliau yang saya hormati. Saya izin pinjam aja langsung, kecuali yang lupa, yaitu Ketua Dharma Wanita. Ini beliau lupa, atau tapi lupa nyebut aja, tapi kalau di hati pasti tidak lupa. Ibu Dr. Hajah Titi Kadi. Kira-kira mahasiswa tahu enggak Ketua Ibu Dharma Wanita? Mahasiswa tahu enggak? Enggak tahu orangnya? Enggak tahu kan? Padahal itu adalah mantan pacar Pak Rektor itu. Maksud saya istri beliau ya. Supaya tidak asing bisa dikenal, mohon berdiri Ibu Ketua Dharma Wanita, Ibu. Berdiri Ibu. Mahasiswa banyak yang belum tahu mana wajah istri Pak Rektor ini. Nah ini satu-satunya. Alhamdulillah. Makasih Ibu. Makasih banyak. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika yang saya muliakan, yang saya banggakan, panitia yang sudah bersusah payah, yang saya selalu cintai dan saya banggakan seluruh mahasiswi yang dimuliakan Allah. As-saimun was-saimat rahimakumullah. Saya didaulat untuk ceramah di depan para guru besar, para ustadz, para kiai. Awalnya saya tolak. Pak Agus tidak memberi cara bagaimana cara menolak. Kemarin saya disuruh baca doa, sekarang saya punya alasan Pak Rektor. Tidak bisa lagi saya baca doa sekarang. Kenapa? Karena saya mantan pelatih pembaca doa. Jadi kalau saya disuruh baca doa banyak stok yang bisa baca doa. Nah, ada Ustadz Syarifatur Rahma, juara 1 penceramah MTQ Korpri. Ya. Mohon izin kalau ada orang yang hadir di sini. Tapi karena
faktor umur barangkali saya ditunjuk karena saya sudah tua. Ya. Alhamdulillah saya bisa menyanggupi dan mohon izin dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kekurangan dan sebagainya. Untuk itu saya mau memulai pantun dulu karena Pak Rektor ini kan selalu pantun beliau ini. Pergi mancing dapat gurami, putri cantik rajin ngaji, banggalah menjadi mahasiswa UINSI, akhlaknya mulia meniru Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, biasanya kalau di masjid tepuk tangan agak segan gitu. Jadi kalau enggak tepuk tangan, Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat aja. Salat fardu menghadap Ka'bah. Datang ke Mina melontar jumrah. Bulan Ramadan bukan sekedar puasa, tapi berhias diri dengan akhlak mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya kepada Rasulullah, semuanya mengarah kepada selawat. Nah, pada pagi ini ada acara yang sangat luar biasa untuk menyemarakkan bulan Ramadan sebagai bulan berkah. Berkah itu nanti berlanjut setelah Ramadan. Bila mana acara, kegiatan yang selama kita lakukan di bulan suci Ramadan berhenti, berarti tidak berkah. Harus berlanjut. Saya pernah salat di Masjid Baru, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, di gedung baru. Alhamdulillah Pak Rektor saya kepanasan karena belum ada AC-nya. Saya bilang mudah-mudahan semua yang sholat di sini kepanasan semua, di sini dingin, lari ke sini semua nanti. Insya Allah. Setelah saya renungkan, ternyata bagusnya musalla-musalla yang ada di setiap fakultas itu kita peruntukkan aja untuk dosen-dosen perempuan. Nah, kalau laki-laki silahkan ngumpul di sini. Atau dosen-dosen yang agak darurat gitu ya, atau ada tamu, nah itu musallanya di mana? Di setiap fakultas ada musalla. Tapi kalau untuk secara umum kita datang bareng-bareng di sini. Apalagi ada program duhur, insya Allah masjid ini ramai, seluruh karyawan, seluruh dosen yang jenisnya laki-laki sholatnya di Masjid Sulaiman ini. Kira-kira sepakat nggak mahasiswa gini? Yang kurang sepakat itu puasanya kurang makbul itu. Sepakat nggak? Itu makbul semua puasanya ini insya Allah. Saking makbulnya, ya insya Allah diberikan pahala langsung oleh Allah. Baik, itu kira-kira. Jangankan itu, berkah Ramadan, mulai hari ini kita berpikir ke depan setelah selesai Ramadan, kantin pun kantinnya syariah banget. Begitu aja berhenti orang di sana, jual beli di sana. Tidak ada kosong di sana, kecuali apa yang darurat barangkali. Itu ciri daripada berkah Ramadan. Ini ditantangan buat kita semua. Siapa yang memulai? Kita semua memulai. Tidak usah nunjuk siapa mulai, kita semua akan memulainya. Insya Allah. Itu namanya mahasiswa yang punya kalimat 3 huruf SIP, ya. Ya. Kalimat apa? Kata 3 huruf ya. SIP. Kalau saya bilang SIP, tolong disambung ya. SIP, lanjut. Spiritualitas. Oke, kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan ya? Kalau enggak dengerin aja dan semuanya membaca. UINSI, SIP. Ini harus hafal semua. Caranya jadi kalau saya bilang SIP, kata Pak Rektor tidak boleh gini, begini. Saya enggak bilang apa-apa, saya enggak bergerak apa-apa, bilang aja SIP Pak Rektor, tapi gerakan Anda. Hati dulu,
spiritualitas, intelektualitas pakai telunjuk, terakhir kepalkan tangan goyang sekali begini, profesionalitas. Iya, bisa diikuti ya. Sip. Saya mau bagi dua dulu Pak Rektor, saya enggak tahu suara laki-laki ini agak kurang jelas. Laki-lakinya dulu. Sip. Ya, yang mahasiswinya. Sip. Sesuai dengan takdirnya perempuan agak kurang kenceng kayaknya. Masa kalah dengan jumlah yang banyak. Sekali lagi. Sip. Oh, lebih kencang perempuan daripada laki-laki. Ya, karena mereka banyak. Iya. Baik, saya mau sampaikan isi ceramah saya. Ini saya pakai catatan. Yaitu ada kata hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, iradatuka at-tajrid ma iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil ulia. Saya menerjemahkan seperti ini. Keinginanmu untuk lepas dari kesibukan duniawi, sementara Allah menempatkanmu berurusan dengan dunia, itu termasuk syahwat hawa nafsu yang tersembunyi. Saya ulangi, keinginanmu untuk lepas dari kesibukan duniawi, sementara Allah menempatkan kamu berurusan dengan dunia, itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Selanjutnya, keinginanmu berurusan dengan duniawi, sementara Allah menempatkanmu untuk melepaskan duniawi, itu adalah mundur dari tekad yang luhur. Lepas, jatuh, jauh dari tekad yang luhur. Ada dua kalimat ini disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam Syarhul Hikam. Pertama, dipahami, manusia tidak lepas dari kondisinya dua macam. Satu, berada di alamul asbab. Yang kedua, berada di alam at-tajrid. Apa itu alam asbab? Alam yang berurusan dengan duniawi. At-tajrid, alam yang terlepas dari urusan duniawi. Alam asbab, alam mutaqalliban tahta sultanil asbab. Dikendalikan oleh urusan duniawi. Sedangkan at-tajrid adalah lepas dari urusan duniawi. Supaya mudah dipahami begini contohnya. Mahasiswa yang sudah dikirim oleh orang tuanya kuliah di UINSI enggak perlu lagi cari duit. Karena orang tua sudah bilang, segala biayamu saya tanggung. Maksudnya tinggal belajar. Maka belajar itu adalah jawaban seorang mahasiswa mengatakan bahwa saya tidak perlu lagi cari duit. Urusan dunia lepas, tapi urusan tajrid, melepaskan dunia itu, lalu sungguh-sungguh belajar, meneliti dan seterusnya, memanfaatkan waktu dengan baik, itu yang dimaksud oleh ungkapan beliau. Ibu bapak yang saya hormati, manusia kadang-kadang
merasa dirinya hebat di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ibadahnya. Karena apa? Karena ilmunya. Padahal kalau diteliti sebenarnya semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita dosen ini. Dan seluruh yang ada di pimpinan, seandainya tidak ada mahasiswa, enggak ada dosen. Demikian juga sebaliknya, ada dosen, tidak ada mahasiswanya, saling membantu. Enggak mungkin dalam dunia akademik nanti ada namanya guru besar kalau tidak ada mahasiswanya. Tetapi mahasiswa yang datang kalau enggak ada dosennya enggak bisa juga. Maka ini yang dimaksud di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami menjadikan sebagian kamu terhadap sebagian yang lain fitnah, cobaan, ujian. Atasbirun, apakah kamu mampu bersabar atau tidak? Mampu melaksanakan tugas atau tidak? Wa kana rabbuka basira, dan Tuhanmu maha melihat. Ibu bapak yang saya hormati, kita bulan suci Ramadan ini semuanya termasuk insya Allah kelas kita sekarang orang-orang mukhlis, orang-orang ikhlas, rela melaksanakan ibadah puasa, menghindari secara syar'i lahir dan batin insya Allah. Mudah-mudahan batinnya juga ikut. Tidak makan, tidak minum, menekan hawa nafsu, menghindari sifat-sifat takabur, ujub, iri, dengki dan seterusnya. Kita bersihkan lahir batin kita. Artinya kita menjadi hamba Allah yang ikhlas, mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Nah, dalam keikhlasan itu Allah menjanjikan saya sendiri yang akan balas. Nah, keikhlasan manusia itu cara kerjanya ada dua macam. Saya ulangi, cara kerjanya keikhlasan hamba itu ada dua macam untuk bertemu dengan Allah. Menemui Allah ada dua cara. Satu, melalui pintu sebab. Yang kedua, melalui pintu musabbibul asbab. Jadi bertemu dengan Allah di akhirat nanti itu bisa diproses kita. Kita ini diprosesnya kenapa? Bisa dianggap tidak sopan bertemu dengan Allah kalau tiba-tiba di dunia ini kita ingin dekat kepada Allah, sementara tugas kita Allah berikan rezeki lewat tugas itu tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Semua orang mau masuk surga. Kalau soal salat, ibadah puasa dan seterusnya itu kewajiban bersama. Tetapi jalurnya ada yang tidak menempuh jalur yang sesuai Allah takdirkan kepada seseorang. Mungkin kalimat saya ini agak berbelit-belit kayaknya ya. Ini maksud Pak Ustadz apa sih? Saya beri contoh. Kemarin saya 10 hari di Balikpapan mengisi BIMTEK petugas haji. Bapak-bapak bersyukur bisa jadi terpilih petugas haji. Bahkan yang terpilih itu, yang mendaftar itu sampai ada bupati mau mendaftar. Saking senangnya orang naik haji jadi petugas. Dikiranya kalau jadi petugas itu dilayani, padahal melayani. Ada sekda, ada asisten masuk. Saya katakan bersyukur karena kenapa? Ada jamaah haji. Seandainya tidak ada jamaah haji, bapak-bapak tidak diperlukan. Artinya, kalau bapak-bapak mau memperoleh haji mabrur, raihlah haji mabrur itu bukan karena at-tajrid,
melepaskan dunia, tapi dalami dunia itu, jalani dunia itu di hadapanmu sendiri. Ada jamaah haji, layani dengan baik. Sama dengan kita, apa yang dimaksudkan oleh Ibnu As-Sakandari ini, sepertinya Allah mengatakan, para dosen, para pimpinan, kalau mau masuk surga, berikan yang terbaik kepada mahasiswa. Allahumma salli ala Muhammad. Sebaliknya sepertinya Allah mengatakan, para mahasiswa kalau mau masuk surga, ikuti petunjuk dosennya. Jadi nggak ada beban di situ. Wah, ini banyak tugas diberikan dosen dan sebagainya. Itu adalah cara bagaimana Anda bisa masuk surga lewat itu. Jadi saya katakan, kalau mau hajinya mabrur, layani jamaah haji itu sebagai tamu Allah. Insya Allah dengan melayani mereka, dijamin bapak-bapak akan jadi memperoleh haji mabrur. Kalau tidak, berarti kita salah. Sepertinya Allah mengatakan, saya tunjuk kamu bertemu dengan saya lewat ini, lewat pintu sebab ini. Tapi kenapa kamu langsung loncat lewat pintu musabbib, yaitu saya sendiri yang menyebabkan segala sebab. Ibu bapak, mahasiswa terutama yang saya hormati, jadi mendengarkan kata hikmah tersebut, maka apapun kondisi kita, di antara itu kita harus baca dengan baik. Seorang pemuda yang belum punya pasangan, beda cara beribadahnya kepada Allah. Apalagi nggak punya pasangan, nggak punya tanggung jawab. Tapi kalau seorang laki-laki sebagai orang tua punya istri, punya anak, itu tanggung jawabnya lebih besar. Dia tidak boleh begitu pulang dari masjid sampai di rumah, masuk di kamar lagi, baca Quran, salat lagi. Habis itu pergi lagi ke kantornya, ibadah lagi di masjid, pulang ke rumah, salat lagi, baca Quran lagi. Tidak pernah ditegur kiri kanannya, ada anaknya, ada istrinya. Maka dia termasuk orang berdosa. Karena kenapa? Dia mau masuk surga tapi langsung masuk ke pintu pertama, yaitu dekat kepada Allah, berhubungan dengan Allah. Apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi? Wabil walidaini ihsana. Anda mau masuk surga, enggak bisa langsung menghubungi saya. Ada jalur, kuletakkan di depanmu sendiri, sampai orang tuamu sudah lanjut usia. Yang dulunya memperhatikan kamu, sekarang butuh perhatian, butuh bantuan. Itu adalah pintu surga. Jangan kamu loncat langsung ke saya sebelum melalui pintu tersebut. Kira-kira begitu. Dan ini sering dilupakan orang. Sebagai tugas kita adalah tentunya sebab-sebab yang harus kita lalui sebelum bertemu dengan pencipta segala sebab. Kenapa itu dianggap syahwat yang tersembunyi? Boleh jadi orang, mohon maaf, rajin ibadah, di depan orang rajin ibadah, sementara sama istri anaknya tidak dinafkahi. Itu kan kelihatannya nafsu beragamanya sangat tinggi, kelihatannya sangat saleh-saleha, tapi sebenarnya dia abaikan kewajibannya kepada yang menjadi tanggung jawabnya. Ibu bapak yang saya hormati, sehingga dikatakan tanawwa'atil amal biqadri tanawwu'i waridatil ahwal. Berbeda-beda pekerjaan amal seseorang tergantung dari kondisi seseorang. Kondisi seseorang berbeda, maka amalannya juga berbeda. Boleh jadi baca Quran kita agak kurang di rumah karena lebih banyak membaca kajian-kajian dari setiap kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Tapi satu sisi yang lainnya banyak baca Qurannya
karena tidak masuk ke dalam kajian-kajian itu. Jadi berbeda-beda, tergantung dari keadaan kita masing-masing. Sudah cukup Pak Agus, sudah cukup 20 menit lewat ya, sangat panjang ini. Apa yang saya sampaikan merupakan ingin Ibnu Atta As-Sakandaria melihat apa posisi kita, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah titipan. Kalau ada mahasiswa kira-kira yang memiliki kelemahan, kekurangan, inilah. Dulu kita merasa input kita, mahasiswa kita banyak yang tidak bisa baca Quran, ada kegelisahan. Disinilah letaknya untuk kita berjihad, memperbaiki baca Quran kita semua. Tapi harus kerjasama yang baik. Kalian sungguh-sungguh memanfaatkan waktu, karena pernah saya coba, mohon maaf, saya daftar sekian mahasiswa, tapi yang datang sangat sedikit. Bahkan saya siapkan gurunya, tapi hanya separuh yang datang. Nah, ini saya perlu koreksi. Mudah-mudahan program Berkah Ramadan ini melekat di hati kita, supaya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Di Winsilah tempatnya untuk menjadi sarjana, akhlaknya baik, baca Qur'annya juga mahir. Winsi sip. Ya. Baik. Untuk melengkapi ceramah saya, tidak selesai nih kalau enggak ada doanya, ya. Harus diakhiri dengan doa, dan selanjutnya saya persilakan langsung mic-nya disiapkan. Pembaca doanya adalah juara 1 pembaca doa MTQ Korpi oleh Yang Mulia Al-Mukarram Ustadz Ibnu Khaldun MRHK. Allahumma shalli ala Muhammad. Orangnya ada. Ya. Baik, disilakan. Baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa liajdadina wa lijaddatina wa akhawatina وقرباتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. شكرانك على نعمتك علينا يا الله، واجعل لنا من عبادك الشاكرين، واجعل لنا من عبادك الصابرين، واجعل لنا من عبادك المخلصين، واجعل لنا يا الله من عبادك الناجحين في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا يا الله في أوقاتنا، وبارك لنا يا الله في أعمالنا، وبارك لنا يا الله في أموالنا وعلمنا، وبارك لنا يا الله في ذريتنا يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا، تقض حاجاتنا، ويسر أمورنا على الخير وعلى رضاك وعلى طاعتك. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. نسألك يا الله حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah acara pembukaan kegiatan Berkah Ramadan 1444 Hijriah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris UINSI Samarinda, tepat pada tanggal Jumat 24 Maret 2023 bertepatan dengan 2 Ramadan 1444 Hijriah. Semoga saja kita dapat melalui kegiatan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. Sallallahu alaihi wasallam.